Halo teman-teman, gue Samhan dari channel Jualin Laptop Indonesia. Hari ini gue bersama tim konten kreator Jualin Laptop Indonesia lagi ya. Kenalin diri lu, bro. Oke, gua Berto dari tim kameramennya jualin laptop tadi. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas bandingin dua MacBook kita. Cuman kalau teman-teman mau banyak, pasti akan banyak nih bro yang menghujat kalau ini nggak Apple to Apple. Sorry, Iya. ini Apple to Apple. Bukan Apple. Karena ini Apple, Apple ini to Apple. Apple. Ya, pantengin videonya. Iya. Oke, kalau di konten perbandingan yang lain, yang sebelumnya juga kita udah pernah bikin, kita biasanya kan kasih tahu teman-teman bodinya dulu, spesifikasinya dulu. Cuman jarang ada yang buat konten itu kenapa alasannya itu kita pakai atau kita mau bandingin dua laptop ini gitu. Karena kan kebetulan MacBook lu ini juga udah lama juga ya bro ya, Iya, udah tahun lama. mulai bukan yang pertama sih ya, tapi ini Bukan sih. ini kan desain yang kedua ya. Desain kalau yang keduanya yang unibody. yang unibody. Aluminium. Nah, kalau gua kan memang tergolong agak baru. Dan mungkin juga yang sekarang ini kan desain-desain yang baru tuh mengambil dari ini kan. Soalnya ini tahun 2015 pertama kali desain ini desain laptop ini nih, desain MacBook ini. Cuman kita nggak bahas desainnya dulu. Pertama kali kita mau bahas kenapa gua pakai laptop ini dan Berto pakai MacBook ini. Dari lu dulu, bro. Kenapa lu beli MacBook Pro 2011 ini? Oke, pertama kali tuh gua lihat sebenarnya yang gue butuhin dulu. Kayak gua pengen laptop MacBook tapi dengan budget yang nggak tinggi, tapi dengan apa yang bisa gue butuhin itu ada di situ. Jadi, Semuanya. gue sempet kulik-kulik juga sih beberapa di internet rekomendasi laptop yang MacBook yang masih oke di tahun-tahun dipakai ini, dan emang nggak jadul-jadul amat sih jatuhnya. Akhirnya lu milih Akhirnya gue 2011. milih MacBook Pro 2011 13 inci. Oke, itu kan lo. Kalau gua kenapa milih yang 12 inci ya kan? Iya. Kalau sebelumnya kan kalau di video yang teman-teman lihat nih, nanti gue cantumin juga di atas. Itu kan MacBook gua, kebetulan gua CEO dari Jualin Laptop Indonesia ya. Itu MacBook Air 2015. Nah, gua pengen ganti ke yang lebih kecil. Alasannya lebih ringkas lah, karena ini kan lebih kecil kan dibandingin yang punya gua sebelumnya. Dan ini memang 12 in. Cuman bedanya karena ini gue mikir, ini Retina. Kurangnya juga setelah gue lihat juga nih, sama kan gue browsing juga nih kayak lo. Nah itu kurangnya kan cuman dari sisi prosesor doang. Iya. Memang lebih cepat MacBook Air gue yang sebelumnya itu. Tapi menurut gue nggak terlalu masalah. Selama apalagi layarnya lebih enak dilihat, terus juga jujur aja modelnya lebih kelihatan lebih baru gitu. Makanya gue pilih MacBook 12 ini nih. Itu dari segi alasan kenapa kita beli MacBook ini ya. Yeah. Kalau gue berarti dari sisi desain sama model di layar sih. Kalau lu kan memang yang masih bisa di-use dan lumayan murah juga. Lumayan murah. Budget mahasiswa gue. Kebetulan dia juga masih kuliah bro, cuman belum lulus ya. Hampir. Nah, hampir lulus. ini lu beli berapa kalau boleh tahu? Kemarin itu gue beli di kisaran 5 juta. Kalau 5 juta ya? Iya. Kalau gua ini harusnya kan harganya di market sekitar 10 jutaan. Ya kan? Cuman ya ada lah harga spesial sih Jualin Laptop Indonesia. Itu rahasia. Tapi kan supaya tahu nih kalau misalnya penonton kita pengen tahu, kalau beli kalau lu kan belinya memang normal kan di marketplace kan. Iya. Nah, lu beli berapa? 5 juta pas. 5 juta pas ya. Iya. Menurut lu masih worth it lah ya dengan worth budget it segitu. sih dengan kondisi yang kayak gini. Paling ini doang nih. Oke, itu ya dari segi alasan, dan kita udah kasih tahu harga MacBooknya kita nih. Terus yang kedua, biasanya tuh ini MacBook lu gunain untuk apa aja, bro? Kalau ini bilang untuk sehari-hari sih sebenarnya untuk kerja desain sih lebih banyak gue pakai di sini. Kayak ngedit foto, gue butuh banget MacBook ini karena emang dari segi warnanya dihasilin dan layarnya itu udah enak kan, walaupun belum Retina. Dan buat desain itu emang smooth, maksud gue
lancar banget sih dibanding laptop biasa. Soalnya gue nggak perlu pakai mouse, hanya pakai trackpad aja. Desain tuh udah enak banget. Udah ya? enak banget. Ngedit video biasa buat untuk YouTube, ya untuk konten kan. Itu juga udah gue pakai ini. Tenang, ntar dimasukin footage-nya kok. Yuk. Walaupun yang ngedit sekarang lagi lagi berduka ya teman-teman, tolong minta doanya MacBook-nya. Laptopnya hat-trick. Sebenarnya kalau misalnya MacBook dia ada tuh gue pengennya jadi 3 ya Iya. kan. MacBook ini 2011, 2015 sama 2017 kan. Iya. Ini lebih baru lagi kan 2017. Cuman memang apa namanya beda banget gitu. Tapi tetap Apple to Apple. Ya, Apple. in Apple ya kan, Apple to Apple. Nah, itu kalau lu ya, kalau gue biasanya gue pakai buat karena gue memang ini kan CEO, gue ngecek laporan dari semua tim kita gitu kan, penjualan, pembelian, semua ada di sini. Dan kalau untuk desain gue nggak perlu yang berat-berat banget gitu. Cuman menurut gue ini masih oke untuk buka desain foto atau video gitu ya. Cuman videonya memang gue nggak bisa pakai Adobe Premiere gitu. Iya, ya Nggak tahu kalau lu nih, ini masih oke nggak pakai Adobe Premiere? Belum coba sih, gue masih pakai Final Cut Pro. Sama sih gue juga. Lebih lancar mah. Lebih lancar ya kalau Iya. cuman memang file size-nya kan lebih gede kan biasanya. Dia makan di hard disk, Nah. storage. Nanti kita kasih lihat juga nih teman-teman perbandingannya kalau pakai Final Cut Pro. Nah, itu yang pengen kita angkat di konten ini ya. Jadi kalau dia kerjanya karena memang sebagai kameramen terus bisa ngedit juga, jadi ya dipakai buat ngedit juga ini laptop gitu kan. Pasti. Nah, kalau gua karena gua sebagai CEO atau co-founder gitu ya. Jadi ya kerjaan gua untuk ngecek-ngecek laporan. Ya walaupun kadang juga gua bisa edit juga sih, bisa ngedit juga. Itu untuk kerjaan kita. Jadi kalau aplikasinya biasanya lu pakai aplikasi apa aja tadi kan selain Final Cut? Kalau ngedit video gue pakai Final Cut Pro. Terus Kalau ngedit foto sih biasa gue Adobe Lightroom ya. Adobe Lightroom. CC tapi versi terbaru. Photoshop juga versi terbaru yang 2019. berarti itu masih oke semua ya dipakai di sini. Illustrator juga bisa, semuanya masih oke sih. Oh, Illustrator tapi lu udah coba? Udah coba juga. Nah, kalau gua di sini Photoshop juga gue pakai, Final Cut Pro juga sama kayak lu, Final Cut Pro 10. Kebetulan Yoi. konten dialog saya yang edit juga sekarang. Yoi. Jadi kerjaan tambahan. Jangan lengkap ya sekarang. Iya. Karena teman-teman bilang, "Bos kan lu santai." Jadi ada kerjaan tambahan. Oke, terus gue pakai kalau Illustrator sama Corel belum pernah gue coba. Kebanyakan sih gue software untuk komunikasi antar tim ya. Kayak misalnya Drive gue pakai di sini, Trello yang Androidnya juga ada tapi versi Mac juga ada kan. Terus apa lagi ya? Drive, Trello yang buat controlling tim viewer, meeting, Zoom dan lain-lain itu masih oke. Lancar Cuman nanti kita bahas di segi spesifikasi dan ininya desainnya. Jadi ada satu kekurangannya juga sih menurut gua gitu. Oke, itu dari sisi ininya ya, apa kita kegunaan yang kita gunakan atau pekerjaan kita ya yang kita gunakan laptop ini untuk kerja apa aja tadi udah kita bahas. Terus baru nih masuk ke desain. Gua taruh di tengah-tengah dari sisi desainnya ya kan. Lu mau gambarin desain laptop lu mulai dari layarnya gimana? Desain laptop gua ini. Tapi di sini gue disclaimer dulu ya bro, gue potong. Jadi kalau mau lihat yang lebih lengkapnya yang 2011 sebelum Berto jelasin ada juga ntar di atas ini. Biasa tukang review kita yang Cina udah biasa ada di atas, nanti gue cantumin. Lanjut, desainnya gimana? Menurut lo nih, menurut penggunanya ya? Desain gue ini emang tergolongnya kayak desain MacBook klasik sih, MacBook Pro tahun 2008 yang baru keluar. Boleh lu puter-puter, nanti juga tambahan kameramen kan sama editor bisa ngambil footage lain. Benar sekali. Nah, jadi desainnya itu emang gue suka banget sama desain MacBook yang emang kayak gini, MacBook jadul. Karena emang gue suka barang-barang yang emang kelihatannya solid banget dan emang tahan Masih dari tebel ya. Kalau sekarang kan bisa tebel kelihatan sih. juga di kamera tuh lebih tebel dibanding punya gua nih. Kalau punya gua kan lebih tipis kalau dibandingin. Terus apalagi? Dan gue juga ngutamain port-port yang banyak sebenarnya karena kan gue orangnya banyak kerja ngedit desain dan gue bisa masukin memory card langsung dan misalnya hard disk atau
misalnya ini HDMI, di mini display port buat ke display, atau emang gue ngecas juga, ini gampang jadinya. Menurut gue sih lebih simple yang versi kayak gini, dan apa ya, menurut gue lebih solid aja, genggamnya tuh lebih enak kalau MacBook kayak gini. Apalagi ada lampu ini masih nyala, dan menurut gue tuh kayak MacBook yang apa ya, MacBook yang sebenarnya tuh yang gue suka kayak gini. Karena lampunya nyala. Karena emang gue tuh suka sama desain yang MacBook kayak gini sih, yang masih lampu nyala, masih desain yang tebel gini, dan keyboardnya kan keyboard masih scissor ya dia fungsinya. Kalau kan udah butterfly kan. Walaupun sekarang kan balik lagi kan. Iya, di video gua sebelumnya itu tuh sih ada. Nanti gua cantumin juga ya. Karena gua akan ngedit ketika uploadnya itu pasti puyeng itu, karena gua cantumin semua di atas. Karena itulah, karena budgetnya emang gua segitu, karena gua dapatnya yang gua bisa aja dapatnya segini. Walaupun layar non retina ini juga gua sebenarnya nggak terlalu masalah sih, karena emang untuk warnanya sendiri yang dihasilin emang masih oke buat desain, masih jujur lah intinya buat kalibrasi desain warna-warna cetak gitu sih. Itu yang gue butuhin sih. Oke, itu dari sisi lu ada lagi tambahannya dari sisi desainnya? Desainnya sih paling udah sih. DVD drive-nya. Walaupun ya sekarang udah jarang digunain ini. Dan ada baterai indikatornya juga di sini, bisa buat ngecek baterai. Oh, ini di sini ada baterai indikator. Ntar seri jadul nih. Ntar di footage kok tenang aja. Tugasnya editor. Tugasnya editor lagi. Tahu-tahu aja dia. Oke, ini MacBook Pro 2011 yang jadul. Ini versi gua, ya kan. Kalau gua sendiri, kenapa gua pakai yang seri ini? Ini kan sering ada isu juga gini, bro. Kalau MacBook 12 in itu produk gagal, sempat ada berita-berita kayak gitu kan. Dan bahkan ternyata di luar itu gue baru baca kemarin di CBNC ya. Koreksi kalau salah, cuman gue baca di CBNC dan beberapa sumber, produk ini tahun kemarin udah discontinue. Iya, jadi udah nggak di 2017 ya. Nggak diproduksi lagi. 2018 masih ada. 18 ya. Nah, gue nggak tahu kalau yang 2019-nya ya. Karena berita di discontinue-nya tuh bulan Juli 2019 yang gue baca di CBNC itu, gitu. Nah, karena isu-isu juga gue menarik juga menurut gue, kenapa dan yang main jual beli juga gitu ya, jual beli MacBook kayak kita, MacBook atau laptop. Itu teman-teman gue pada ngomong kalau ini tuh barang yang susah dijual gitu. Karena ini rada nanggung, MacBook Pro bukan, ya kan? Air juga bukan gitu kan. Nah, kalau gue justru penasaran kenapa begitu gitu kan. Supaya kalau misalnya nih kita lagi mau jual, kita juga tahu kan point of view atau poin-poin plus dari MacBook ini gitu. Makanya gue mau coba gitu. Kalau menurut gue sih, nah terus pertama dari sisi layar ini kan udah retina ya. Retina terus udah IPS. Jadi lebih enak lah, lebih nyaman dibanding Air gua yang sebelumnya. Gue pikir ini plus juga gitu. Nilai plus. Terus desainnya ini udah pakai logo yang baru, udah nggak ada lampunya lagi, ya kan? Silver. Udah logo silver. Terus menurut gua oke sih kalau dibawa sekarang gitu ya, dibawa kemana-mana, karena ini udah tongkrongannya udah model baru gitu kan. Iya, walaupun sih ya masuknya ke new entry sih, dibawa kalau dibandingin sama MacBook Air yang model baru yang 2018 kan jauh banget. Nah, terus keyboardnya memang benar. Kalau lu kan masih pakai T-Scissors dan gua butterfly, makanya ini gua lindungin ya, teman-teman. Tapi ini juga kalau dibuka pelindungnya ada lampunya di setiap touch. Bedanya kan kalau sama punya Berto lampunya tuh di bawah touchnya. Kalau gua kan transparan ya, kayak touchnya tuh transparan karena keyboardnya memang rapat banget, dan gua lindungin pakai pelindung keyboard karena yang gua tahu ini banyak masalah di butterfly ini. Makanya mungkin iya, dan dulu sempat ada program service gratis juga kan, service keyboard gratis. Gue nggak tahu kalau sekarang masih atau enggak gitu. Mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di bawah. Nah, menurut gue ya ini keyboardnya itu gue tetap masih suka gitu, masih well lah. Menurut gue masih enak dipakai. Terus touchpadnya juga lebih lebar dibanding Air gue kayaknya deh. Ya cuman kurangnya memang di port. Portnya cuman satu.
Nah, terus teman-teman yang mau harus beli konektor lagi yang harganya Dockingan. agak lumayan ya. Iya. Lumayan sih. Dockingan. Dan itu kan bentuknya juga beragam, ada Iya. yang kabel. Nah, nanti ada juga video di atas untuk review lengkapnya ada. Kalau nggak salah si Andre juga udah ngasih lihat deh docking gua ya. Nah itu kurangnya di situ portnya memang gitu. Dan masalah keyboardnya yang banyak orang komplain ya kan. Terus overall sih udah oke menurut gua gitu. Dan bedanya juga gua tahu sekarang kalau misalnya di punya gua gini Ber, ini speakernya ada di sini di atas. Sedangkan kalau yang model lama ini setahu gua di bawah. Kalau yang Di di bawah bawah ya? ini nggak salah di dalam ini deh. Oh di dalam, Keyboardnya, ya. malah di dalam Gua keyboard nyari-nyari ya? nggak ada Nggak ada. keyboard suaranya. Kayak lubang-lubang speaker itu nggak ada ya di Nggak sini. ada. Berarti- 2015 sih mulai di sini dia. 2013 Oh sampai iya iya. Retina, Retina. Oh iya, yang 2011 ini berarti kayaknya di dalam keyboard ini ya, di Iya. bawah keyboard. Nah, itu dari sisi desainnya ya teman-teman. Terus spesifikasi, lu tau nggak yang ringkas aja deh. Kalau yang lengkapnya kan nanti udah dicantumin ya tadi. Nanti gue cantumin terus deh di atas ini nih. Nah, kalau ringkasnya menurut lu spesifikasi laptopnya apa nih MacBook ini? MacBook gua ini Prosesornya ada Core i5 generasi 2 ya, Sandy Bridge. Dan ini RAM-nya ini sebenarnya bawaannya 4 GB. Oh, bawaannya 4 DDR3. GB. Gua upgrade ke 16 GB. Nah, Oh, itulah lu poin plusnya MacBook yang non Retina itu bisa di-upgrade. Oh iya sih bener ya, Iya. salah satu poin plus juga ya. Yes. Terus RAM-nya 16 GB dan Hard disk. HDD-nya itu masih bawaan sih 500 GB. 500 giga. Oke. SATA. Kalau gua ini prosesornya Intel Core M3. Terus SSD 256. Terus RAM-nya itu 8 juga. Kalau punya gua 8 malah lebih rendah daripada punya lu. Iya. Cuman menurut gua ya masih oke sih kalau oke untuk banget sih. dipakai. Karena gua udah coba untuk render dan lain-lainnya juga gitu. Nah, nanti kita juga akan di bagian akhir, di bagian performance akan coba juga untuk komparasi itu berdasarkan kan ini teman-teman udah tahu ya, berarti punya Berto itu prosesornya Core i5, RAM 16 GB, pakai hard disk ya tapi ya belum SSD. Hard disk 500 GB. Kita bandingin performance-nya dengan punya gua Core M3 SSD 256 terus RAM-nya 8 GB gitu. Kita coba pakai aplikasi yang namanya Final Cut Pro. Kan. Nah, itu mungkin perbandingan dari sisi kita. Ini karena berdasarkan gini, gua terpikirkannya. Ini kan gua pengguna MacBook ini, terus Berto pengguna MacBook yang 2011 ini. Gitu. Jadi kita mau coba nih bikin konten bandingin berdasarkan pengalaman kita ya. Iya. Karena kan lu udah pakai ini berapa lama? Jadinya hitungannya? Hitungannya sih pas gue baru-baru beli 3 bulan sih. 3 bulan 3 ya. bulanan lah. Tapi sampai sekarang belum pernah ada masalah kan? Nggak masalah sih. Nggak ada. Oke, kalau gua pakai ini dari beli bekas itu udah sekitar sama sih, hampir sama juga ya. Kayaknya lu duluan deh. Gua Lu duluan duluan ganti terus gua ya. Iya. Kalau gua baru 2 bulanan, berarti mungkin sekitar 2 bulanan. Cuman gua ada masalah. Apa tuh? Masalah gua di charger, Bro. Gak tahu kenapa, karena mungkin iya, listriknya nggak cocok atau gimana gitu ya. Gua udah 2 kali beli charger. Jadi charger yang pertama rusak, kebakar. Gue beli charger lagi, terus gue coba mati, rusak, gue beli lagi. Tapi itu cuma adaptornya doang. Beli yang kedua dong berarti ya. Iya, udah 2 kali beli, makanya gue masalahnya di charger. Cuman mungkin memang karena listrik di ruangan kita ini kurang Stabil baik ya, kurang stabil mungkin. sih. Nah itu gitu. Kalau gue masalahnya di charger. Cuman overall sampai sekarang kalau di sisi MacBooknya sih belum pernah terjadi apa-apa sih. Tuh. Oke, itu mungkin dari gua. Lu ada tambahan lagi Ber yang mau lu jelasin mengenai MacBook lu? Kayaknya poin-poinnya udah ya. Udah sih, cukup lah. Cukup. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat lengkapnya nanti lagi-lagi gue cantumin yang dua-duanya di atas. Mungkin yang MacBook Pro 2011 dulu, terus baru yang 12 inch Retina. Itu aja. Abis ini kita kasih lihat juga nih footage-nya ketika tes aplikasi Final Cut Pro. Coba dilihat dan disimak baik-baik. Oke, kita tes rendernya ya. Ini kan udah tinggal save master file. Soalnya kalau misalnya di MacBook itu rendernya kayak gini prosesnya. Ayo kita mulai barengan ya. 1, 2, 3,
3. Oke, terus dibuka layar itunya, rendernya. Nah ini, punya gue udah selesai. Cuman berapa detik ya. Nah punya Berto selesai selanjutnya. Jadi dari sisi render tetap lebih cepat punya gue. Nah ini hasilnya punya gue. Kalau welcome back to Jualan Laptop Indonesia. Kali ini gue akan merekomendasikan ini pakai kualitas dan harganya jelas. Mungkin banyak nih yang punya laptop tapi bingung kecil apa pasang sekitar jelas 9 juta sampai 15 juta. Oke, matiin. Ya itu tadi teman-teman render file. Ini filenya sekitar 20 detik ya. Jadi tetap lebih cepat ini karena memang pakai SSD. Kalau yang 2011 kan pakai hard disk. Cuman di sini kita nggak ngebandingin ternyata lebih hebat ini atau yang ini ya. Cuman memang kelihatan aja karena kan ini memang lebih baru. Terus dia pakai SSD. Walaupun secara RAM lebih menang yang MacBook Pro 2011 yang ini. Oke, itu dari sisi kita render menggunakan aplikasi Final Cut Pro. Oh ya, ini tambahan, kita coba buka aplikasi, sama-sama buka aplikasi Photoshop buat tambahan aja secara performance-nya. Yuk, kita coba. Oh ya, Final Cut-nya close dulu aja ya. Oke, gue quit. Gue dari sini nih, punya lu soalnya udah ada di situ. Ya, oke, kita coba buka ya. 1, 2, 3. Dan punya gue sudah kebuka duluan lah. Otomatis ya. SSD-nya beda jauh. Oke teman-teman, gue udah dari tadi si 2011 belum. Masih muter-muter, masih loading. Ada loading lagi. Nah akhirnya kebuka. Ya begitu ya kurang lebih. Kita ke video selanjutnya. Oke teman-teman, barusan udah selesai melihat perbandingan performance-nya ya dengan menggunakan Final Cut Pro. Tolong di subscribe, terus di komen, like and share. Nah terus juga tungguin video perbandingan laptop lainnya dari kita. Iya. Gua Samhan. Gua Berto. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Dah. Dah.